Oke, selamat berjumpa dengan Gudang Tips. Teman-teman, saya ingin bertanya apakah di antara kalian ada yang pernah merasakan sakit gigi? Saya pernah dan punya pengalaman itu, dan mungkin juga teman-teman semuanya pernah merasakan itu, betapa tersiksanya orang sakit gigi. Dari pengalaman itulah kemudian saya belajar atau mencari informasi bagaimana cara melakukan perawatan gigi yang baik, termasuk juga berkonsultasi dengan ahlinya, yaitu dokter gigi di rumah sakit. Ada beberapa hal mendasar yang perlu kita ketahui jika kita terserang sakit gigi karena gigi kita berlubang, maka seyogianya Anda segera berkonsultasi dengan dokter, dan disitulah biasanya dokter akan mengupayakan langkah-langkah penambalan gigi setelah rasa sakit gigi. Biasanya diobati terlebih dahulu dengan antibiotik dan lain sebagainya. Dokter gigi biasanya tidak mau melakukan penambalan atau melakukan tindakan medis terhadap gigi Anda jika gigi Anda masih dalam keadaan sakit, atau ketika diketuk dengan alat Anda masih menyaksikan ngilu sakit di gigi, maka biasanya dokter akan mengobati rasa sakit itu. Baru setelah rasa sakit itu hilang, biasanya dokter akan melakukan penambalan dan pembersihan pada gigi Anda. Pada kali ini saya ingin berbagi informasi dan sharing beberapa hal yang perlu Anda hindarkan ketika mungkin gigi Anda berlubang sebelum pada akhirnya dilakukan tindakan medis oleh dokter. Yang pertama, sebaiknya Anda menghindari beberapa jenis makanan yang bisa memicu gigi Anda terasa sakit atau ngilu. Beberapa makanan minuman itu misalkan makanan yang dingin, minuman yang dingin, kemudian makanan yang bersantan, makanan yang berbumbu sangat pekat, kuat, sehingga bisa memicu gigi Anda terasa ngilu dan sakit. Kemudian yang perlu Anda lakukan juga kegiatan rutin perawatan, yaitu Anda harus rajin melakukan gosok gigi minimal pagi hari dan malam hari sebelum tidur. Kenapa malam hari sebelum tidur kita perlu gosok gigi? Karena pada waktu tidur itu bakteri akan berkembang pesat manakala gigi Anda tidak dibersihkan, karena di sana biasanya akan ada sisa-sisa makanan yang perlu dibersihkan, tapi karena tidak digosok kemudian bisa menyebabkan berkembang pada area lubang gigi Anda. Kemudian cara memilih pasta gigi pun juga penting. Jika Anda merasa sedang sakit gigi atau gigi Anda berlubang, maka seyogianya memilih jenis sikat gigi yang halus, yang recommended terhadap gigi yang sedang sakit. Demikian juga pasta gigi yang digunakan. Kalau ada sedang sakit gigi atau sedang berlubang, maka biasanya kita bisa mencari pasta gigi yang khusus. Ya memang agak sedikit mahal karena pasta gigi jenis itu akan membantu proses penyembuhan gigi Anda, dan juga bakteri yang berkembang di mulut juga akan membantu proses gigi yang rusak untuk pulih kembali, meskipun juga harus telaten dan sangat lama.
Kemudian tips sederhana untuk sterilisasi di sekitar mulut. Mungkin setelah gosok gigi pada malam hari, jika gigi Anda berlubang, Anda bisa melakukan berkumur dengan obat kumur yang banyak beredar di pasaran. Tapi jika Anda tidak bisa membelinya itu atau sedang tidak ada dana untuk itu, maka cukup sebelum tidur gunakan berkumur dengan air garam, karena air garam sangat bagus untuk membersihkan kotoran-kotoran atau kuman-kuman yang ada di area mulut. Kemudian ada beberapa hal lagi dari sisi makanan untuk segera untuk memperbaiki gigi Anda yang berlubang setelah dirawat dokter. Silakan konsumsi makanan yang mengandung kalsium tinggi agar recovery gigi Anda yang rusak atau berlubang bisa cepat kembali. Karena gigi membutuhkan kalsium, maka coba konsumsi telur yang cukup, kemudian ada susu, kemudian daging dan sebagainya yang mengandung kalsium agar proses perbaikan gigi Anda bisa segera membaik. Nah, itu beberapa hal yang saya sharingkan mengenai kesehatan gigi kita. Tapi bagi teman-teman yang giginya belum bermasalah, lebih bagus melakukan pencegahan, karena siapapun orangnya pasti kalau kita tidak bagus merawat gigi pasti akan terkena sakit gigi, karena gigi kita berlubang, kemudian lubang itu untuk berkembang bakteri, kuman, lalu terjadilah pengerupusan pada gigi. Itu, dan jangan sepelekan tentang gigi teman-teman, karena banyak kasus menganggap sepele sakit gigi karena terlambat melakukan penanganan medis, akhirnya bisa sampai pada operasi yang cukup serius, bedah di rahang, di mulut dan sebagainya untuk mengeluarkan akar gigi yang tertanam di dalam daging gusi, sehingga bisa menyebabkan infeksi yang cukup serius, terjadi pembengkakan, dan kalau sudah begitu biasanya infeksinya bisa menjalar kemana-mana. Oke, saya kira itu sedikit informasi sederhana yang sekadar mengingatkan saja, barangkali ada manfaatnya. Kita sudah kembali pada tips-tips berikutnya. Terima kasih.